Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Suatu hari, ada 3 orang bijak dan pandai pergi berkeliling negeri mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Ketiga orang tersebut sangat terkenal pintar akan tetapi juga licik. Sampailah mereka di desa Abu Nawas tinggal. Orang-orang desa tersebut dibuat kewalahan menghadapi mereka. Akhirnya para penduduk bersepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut pada Abu Nawas untuk menghadapi kepintaran dan kelicikan ketiga orang tersebut. Kali ini kepandaian Abu Nawas diuji oleh 3 orang bijak. Mereka menentang Abu Nawas menjawab pertanyaan yang mereka ajukan dengan benar. Mereka sepakat menentukan hari untuk menggelar tantangan tersebut di sebuah lapangan dan ditonton oleh seluruh penduduk desa. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Penduduk desa berbondong-bondong menuju lapangan untuk menyaksikan kepandaian Abu Nawas menghadapi 3 orang bijak yang menantangnya. Acara sudah dimulai. Sebagai tamu, ketiga orang bijak itu diberi kehormatan untuk mengutarakan pendapatnya kepada Abu Nawas. Sebagai rasa hormat kami, maka kalian bertiga terlebih dahulu diberi kesempatan untuk mengutarakan pertanyaan kepada Abu Nawas, kata kepala desa. Mendapat kesempatan tersebut, ketiga orang itu merasa sangat senang. Orang bijak pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol?" Tanyanya dengan sombong melecehkan Abu Nawas. "Tepat di bawah telapak kaki saya, saudara yang budiman," jawab Abu Nawas merendah diri. Orang bijak kedua tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas. Tampaknya jawaban tersebut membuat orang bijak pertama tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa. Untuk itu, orang bijak kedua mengajukan pertanyaannya kepada Abu Nawas. "Berapa banyak jumlah bintang di langit, sama dengan jumlah rambut yang tumbuh di keledaiku ini, saudaraku?" jawab Abu Nawas kembali dengan santai. Jawaban tersebut tidak memuaskannya. Ia kembali bertanya, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanyanya. "Nah, kalau saudara tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di tubuh keledai ini, nanti saudara akan tahu berapa jumlahnya," jawab Abu Nawas. "Itu hal bodoh, akal-akalanmu saja. Bagaimana bisa orang menghitung bulu keledai?" sanggah orang bijak kedua itu. "Nah, kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit?" kata Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, si bijak kedua merasa sangat kesal. Tetapi ia tidak bisa memberi alasan lagi untuk menyanggah. Sekarang giliran orang bijak ketiga yang merupakan paling bijak di antara yang lain. Ia tidak terlalu menyombongkan diri, berkata pada Abu Nawas, "Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" tanyanya pada Abu Nawas. "Jumlah bulu yang ada di ekor keledaiku ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara," jawab Abu Nawas dengan santai. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya si bijak ketiga mulai tersinggung. "Oh, itu mudah sekali. Begini, saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledaiku, kemudian saya akan mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Kalau tidak, berarti saya keliru," jawab Abu Nawas. Tentu saja orang bijak yang ketiga itu tak mau menerima cara menghitung tersebut dengan mengorbankan janggutnya. Dengan terpaksa, ketiga orang bijak yang sombong tersebut harus mengakui Abu Nawas sebagai orang yang paling bijak dari mereka. Dengan perasaan malu ketiga orang itu kemudian berlalu meninggalkan desa.
Abu Nawas menduduki singgasana raja. Kecerdikan akal dan pikiran Abu Nawas sudah tersebar di seluruh penjuru kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid. Bahkan raja sendiri pun mengakui kehebatan Abu Nawas hingga mengajaknya tinggal di istana. Raja Harun telah memberikan kebebasan kepada Abu Nawas untuk keluar masuk istana tanpa prosedur yang berbelit. Dengan hadirnya Abu Nawas di istana, maka raja dapat setiap saat meminta pertimbangan, pendapat kepada Abu Nawas dalam setiap keputusannya, sebagai penasehat kerajaan. Namun, tampaknya kali ini Abu Nawas mulai bosan tinggal di istana. Ia tidak terbiasa dengan hidup berfoya-foya, meskipun semua yang diinginkan selalu tersedia. Namun Abu Nawas memilih ingin tinggal di luar istana. Ia rindu sekali untuk menggarap sawah dan merawat hewan ternaknya. Dari sinilah kemudian muncul dalam pikiran Abu Nawas untuk keluar dari istana. Diputarlah otaknya untuk mencari alasan agar ia bisa keluar. Setelah semalaman dipikirkan, Abu Nawas menemukan cara jitu untuk keluar dari lingkungan istana. Pada keesokan harinya, ia sengaja bangun pagi-pagi sekali kemudian pergi ke ruang utama istana. Saat itu suasana masih sepi, hanya terdapat beberapa pengawal. Raja Harun sendiri masih terbaring di tempat tidurnya. Pada saat Abu Nawas itulah Abu Nawas mendekati singgasana raja dan mendudukinya. Tak hanya itu saja, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya seolah-olah dialah rajanya. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan terpaksa menangkap Abu Nawas. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgasana raja kecuali Raja Harun sendiri. Barang siapa yang menempati tahta raja, termasuk dalam kejahatan yang besar dan hukuman mati yang diberikan. Para pengawal menangkap Abu Nawas kemudian menyeretnya turun dari tahta dan memukulinya. Mendengar teriakan Abu Nawas yang kesakitan, raja menjadi terbangun dan menghampirinya. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan?" tanya raja. "Ampun Baginda, Abu Nawas telah lancang duduk di singgasana paduka, kami terpaksa menyeret dan memukulinya," jawab salah seorang pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja menangis. Tangisannya sengaja ia buat kencang sekali sehingga banyak menyita perhatian penduduk istana lainnya. "Benarkah yang dikatakan pengawal itu wahai Abu Nawas?" kata Raja Harun. "Benar paduka," jawab Abu Nawas. Raja sangat terkejut dengan penuturan Abu Nawas itu. Jika sesuai peraturan yang ada, Abu Nawas akan dikenai hukuman mati. Namun, Raja Harun tak sampai hati melaksanakannya mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan. "Sudahlah, tak usah menangis, jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat hapus air matamu," ucap sang raja. "Wahai Baginda, bukan pukulan mereka yang membuatku menangis. Aku menangis karena kasihan terhadap paduka," kata Abu Nawas yang membuat raja tercengang oleh ucapan itu. "Engkau mengasihaniku?" tanya Raja Harun. "Mengapa engkau harus menangisiku?" kata raja lagi. Abu Nawas menjawab, "Wahai raja, aku cuma duduk di tahtamu sekali, tapi mereka telah memukuliku dengan begitu keras. Apalagi paduka telah menduduki tahta selama 20 tahun, pukulan seperti apa yang akan paduka terima?" "Aku menangis karena memikirkan nasib paduka yang malang," jawab Abu Nawas. Jawaban itu membuat raja tak bisa berbuat apa-apa. Lata menyangka Abu Nawas menjual harga dirinya di depan banyak pengawal. Oleh karena itu, Raja Harun hanya menghukum Abu Nawas untuk dikeluarkan dari istana. "Baiklah jika demikian, mulai detik ini kamu harus keluar dari istanaku," kata raja sedikit geram. "Terima kasih paduka, memang itulah yang saya kehendaki," balas Abu Nawas sambil menyalami Raja Harun untuk kemudian pamit keluar dari istana. Abu Nawas lebih kaya dari Tuhan. Ini kisah tauladan dari sang cerdik Abu Nawas tentang betapa kayanya dia, dan bahkan lebih kaya dari Tuhan Allah SWT. Loh, kenapa sang Abu Nawas berkata demikian? Simak ceritanya. Pada suatu saat di negeri tempat tinggal Abu Nawas, diadakanlah pertemuan antar raja-raja dari negara tetangga.
Sang Abu Nawas pun ikut pula dalam pertemuan itu karena dia adalah sebagai penasehat raja. Dalam pertemuan itu salah satu tema yang dibicarakan adalah mengenai kekayaan. Tak bisa dibayangkan raja-raja zaman dahulu memang kaya raya. Para raja saling bercerita mengenai kekayaan yang dimiliki termasuk istana dan yang akan dibangun setelah pertemuan itu usai. Ada raja yang memiliki kebun yang luas dengan hiasan permata, danau yang indah gemerlapan, kolam-kolam yang indah, gedung dan istana dan sebagainya. Semua orang yang mendengar penuturan raja-raja itu berdecak kagum kecuali Abu Nawas. Malah Abu Nawas berusaha mengingatkan dan menyadarkan mereka dari melimpahnya harta dunia yang fana ini. Sang Abu Nawas berkata kepada mereka, "Kalau harta aku melihat ke bawah tetapi kalau agama aku melihat ke atas." "Apa maksudnya itu?" tanya beberapa raja. "Kalau tentang harta maka lihatlah orang yang lebih miskin, niscaya engkau akan bersyukur. Karena dengan rasa syukur maka kalian akan memperoleh nikmat yang lebih banyak. Tapi kalau amal, maka lihatlah orang yang lebih bertakwa daripada kalian, niscaya kalian akan bertambah rajin untuk beribadah kepada Allah." SWT, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, orang-orang mulai sadar akan apa yang telah mereka miliki dan mereka banggakan. Bahkan banyak dari mereka bahwa ucapan Abu Nawas itu adalah benar. Akan tetapi mereka tiba-tiba terkejut dengan pernyataan Abu Nawas. "Aku itu lebih kaya dari Tuhan," ucap Abu Nawas spontan. Tentu saja ucapan Abu Nawas itu mendapat tanggapan yang luar biasa. Kaget, tidaklah heran jika seisi ruangan pertemuan heboh. Dibuatnya, ada sebagian yang bilang kalau Abu Nawas berkata bohong, ada yang bilang kalau Abu Nawas berani berkata demikian memang tiada buktinya. Sebagian lagi tidak percaya. Sebagian lagi punya keyakinan bahwa Abu Nawas mempunyai maksud tertentu di balik kata-katanya, karena Abu Nawas bikin heboh pertemuan. Akhirnya Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah ditangkap, Abu Nawas dihadapkan ke Baginda Raja. "Benarkah kamu mengatakan bahwa kamu lebih kaya dari Tuhan?" tanya Raja. "Benar tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu kamu lebih kaya dari Tuhan?" tanya Raja Harun. "Karena kenyataannya hamba memang demikian," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Sanggupkah kamu membuktikan perkataanmu?" tanya Raja. "Sanggup tuanku," jawab Abu Nawas. "Apa sanksinya bila ternyata kamu tidak sanggup membuktikannya?" tanya Raja Harun. "Hamba akan rela dihukum oleh tuanku," jawab Abu Nawas. "Nah sekarang buktikanlah," perintah Raja. "Baginda yang mulia, bukankah Tuhan kita itu tidak mempunyai anak dan juga tidak diperanakkan? Sedangkan hamba ini mempunyai anak dan ibu karena hamba hanyalah makhluk, bukan sang Khalik," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas tersebut, Raja Harun al-Rasyid merasa puas. Bahkan sang raja malah memerintah kepada Abu Nawas agar menyebarluaskan opini tersebut kepada seluruh penduduk. Lolos lagi si Abu Nawas dari hukuman raja. Mari kawan kita petik dan ambil hikmahnya dari nasihat sang Imam Abu Nawas ini. Rumah dijadikan kandang hewan. Pada suatu hari ketika akan pergi ke istana, Abu Nawas kedatangan tamu yang tidak dikenalnya. Namun bagi Abu Nawas hal itu bukan alasan untuk tidak menolong. Memang setelah namanya tersohor menjadi penasihat yang ulung, banyak tamu asing yang ke rumahnya untuk meminta saran. "Cobalah utarakan kesulitanmu padaku. Mungkin aku bisa membantu," kata Abu Nawas. "Tolonglah aku, rumahku teramat sempit dan tidak bahagia," kata orang asing itu. "Siapa saja yang tinggal di rumah itu?" tanya balik Abu Nawas. "Seorang istri dan 8 anak-anakku, wahai Abu Nawas," jawab orang asing itu. Orang asing itu terlihat sangat tertekan dengan kondisi rumahnya. Wajahnya nampak lesu dan gelisah. Ironisnya, semangatnya untuk bekerja meredup seiring tekanan itu. Sementara itu, Abu Nawas memutar otak untuk mengatasi permasalahan orang asing tersebut. Pantas saja rumahnya sesak, anaknya saja 8 orang.
kata Abu Nawas dalam hati. Engkau punya seekor domba? Kata Abu Nawas memecah kesunyian. Tidak, tetapi aku mampu membelinya, jawab orang asing itu. Kalau begitu belilah seekor dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu. Jelas Abu Nawas, orang asing itu tidak membantah. Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan oleh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian orang itu datang lagi menemui Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu. Tetapi rumahku bertambah sesak, kata orang asing itu. Kalau begitu belilah lagi beberapa ekor unggas, dan tempatkan juga mereka di dalam rumahmu, kata Abu Nawas lagi. Orang itu juga tidak menolak, ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Namun, setiap kali lapor kepada Abu Nawas, ia justru disuruh untuk banyak menumpuk ternak dalam rumahnya. Apakah tidak salah saran Abu Nawas? Dengan anak-anakku saja rumahku sempit, apalagi ditambah dengan ternak-ternak itu, tanya orang itu dalam hati. Namun karena tidak tahan dengan suasana rumah yang semakin sempit, orang itu datang lagi ke rumah Abu Nawas. Orang itu tidak membantah. Baiklah, kalau sudah merasa tidak tahan, juallah domba itu, kata Abu Nawas. Langsung menjual domba yang baru dibelinya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas pergi ke rumah orang itu dan menanyakan perkembangannya. Keadaannya sekarang lebih baik karena domba itu sudah tidak lagi tinggal di sini. Kata orang itu tersenyum. Baiklah, kalau begitu sekarang juallah semua ternakmu, kata Abu Nawas. Orang itu tidak melawan. Langsung menjual semua ternaknya dan beberapa hari kemudian Abu Nawas mengunjungi orang itu kembali. Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang? Tanya Abu Nawas. Kami merasakan rumah kami bertambah luas karena ternak-ternak itu sudah tidak lagi tinggal bersama kami. Dan kami sekarang merasa lebih berbahagia daripada dulu dan kami mengucapkan terima kasih, kata orang itu dengan wajah berseri-seri. Abu Nawas ikut senang dengan keberhasilan orang itu. Lalu menjelaskan bahwa sebenarnya batas sempit dan luas itu hanya tertancap dalam pikiran seseorang. Kalau ia selalu bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencabut kesempitan dalam hati dan pikiran hambanya. Taruhan yang berbahaya. Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawan sudah berada di situ. Mereka memang sengaja sedang menunggu Abu Nawas. Nah, ini Abu Nawas datang. Kata salah seorang dari mereka. Ada apa? Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap yang dirancang Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau berani melakukannya. Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali kepada Allah SWT, kata Abu Nawas menentang. Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bukankah begitu hai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu karena itu adalah pelecehan yang amat berat, hukumannya pasti dipancung, kata Abu Nawas memberitahu. Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya? Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah SWT saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas ganti bertanya. 100 keping uang emas. Di samping itu Baginda harus tertawa tatkala engkau pantati, kata mereka. Abu Nawas pulang setelah menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu. Kawan-kawan Abu Nawas tidak yakin Abu Nawas sanggup membuat Baginda Raja tertawa, apalagi ketika dipantati. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depan Baginda Raja Harun al-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana dan orang-orang dekat Baginda diundang.
termasuk Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas hari-hari terasa amat panjang, karena mereka tak sabar menunggu pertaruhan. Yang amat mendebarkan itu, persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan perjamuan nanti meriah, karena Baginda juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Ketika hari yang dijanjikan tiba, semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukannya tidak datang, tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Dan tibalah giliran Baginda Raja Harun al-Rasyid menyampaikan pidatonya. Seusai menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet." Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas. Karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menungging menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para undangan. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Gara-gara mimpi,
Baginda Raja mengusir Abu Nawas. Mimpi buruk yang dialami Baginda Raja Harun al-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negeri Baghdad hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. La mengenakan jubah putih, La berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. La harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. La boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lain. Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan deraian air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan Yang Maha Perkasa akan segera menolong keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah SWT dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menderu-deru, sulit untuk dibendung. Memang, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal, apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tidak, tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain. Pada hari ke-19 Abu Nawas menemukan cara lain yang tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Harun al-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali, karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai. Sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja. Karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai. Abu Nawas menciumi ayam panggang, jebakan Baginda gagal lagi. Penyakit Raja Harun al-Rasyid kepada Abu Nawas kambuh lagi. Ini bukan penyakit flu atau sejenisnya, apalagi COVID-19. Bukan, penyakit itu adalah penyakit geram, kesal, campur aduk yang ingin selalu membuat Abu Nawas susah. Memang sih, sudah beberapa kali Abu Nawas membuat diri Sultan malu di depan para pejabat kerajaan. Nah, itu sebabnya niat balas dendam Sultan terus membara. Masalahnya, sejauh ini Sultan selalu saja kalah telak melawan Abu Nawas. Kali ini Sultan hendak membuat jebakan untuk Abu Nawas. Seperti biasa, jika Abu Nawas gagal maka akan mendapatkan hukuman. Panggil Abu Nawas.
titah Paduka Sultan kepada pelayannya. Begitu lelaki cerdik ini berada di depannya, Raja Harun ar-Rasyid langsung mengajak Abu Nawas duduk di meja makan. Mereka duduk menghadapi hidangan yang menggugah selera. Sementara para pejabat istana hanya komat-kamit menahan selera. "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak dilahap, tolong segera ambilkan." Perintah sang raja. Abu Nawas agak terkaget-kaget juga mendapat perintah itu. Tak biasanya ia disuruh melayani makan baginda raja. Ada apa lagi ini? Pikir Abu Nawas. Mungkin raja ingin menjebakku? Aku harus waspada, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas menuruti perintah baginda raja. La pun mengambil ayam panggang sang raja, kemudian memberikannya kepada Paduka. Namun, Baginda Sultan tak langsung menerimanya. La bertanya lagi, "Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati." Raja memberikan perintah lagi. Abu Nawas tambah bingung. Tapi kalau disuruh makan ayam sudah pasti enak banget. Namun belum lagi Abu Nawas menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba raja berkata lagi, "Tapi ingat Abu Nawas," ujar Sultan membuat Abu Nawas urung menggigit ayam yang sudah mendekat di mulutnya itu. "Dengarkan dulu petunjuknya," ujar Sultan, "jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu, dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung." Titah sang raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun jadi gelagapan. La menjadi bingung dengan petunjuk yang dititahkan rajanya itu. La pandangi ayam itu, jakunnya naik turun karena nafsu makannya yang terganggu. Dalam kebingungannya itu, Abu Nawas semakin yakin jika dirinya dalam perangkap baginda. Ini hanya akal-akalan sang raja. Tak cuma Abu Nawas saja yang tegang, melainkan semua pejabat kerajaan yang hadir di istana tampak tegang pula. 10 menit lamanya, Abu Nawas hanya membolak-balikkan ayam panggang itu. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Para hadirin yang datang atas undangan raja mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mencium bagian pantat ayam bakar yang kelihatan sangat lezat itu. "Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, baginda akan memotong kepalaku. Tetapi coba lihat, yang saya lakukan adalah mencium pantat ayam ini," ujar Abu Nawas seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya. "Baginda Raja, maksud saya adalah kalau saya melakukan demikian, maka baginda juga akan membalasnya demikian. Layaknya ayam ini, nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka baginda juga harus mencium," jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat para pejabat yang hadir menahan tawa, tetapi ragu-ragu karena takut dihukum raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya karena malu untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya itu, raja mengusir Abu Nawas dari istana. "Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah, jangan sampai aku berubah pikiran," kata raja sembari menyuruh Abu Nawas membawa pergi ayam panggang yang lezat itu. Abu Nawas mengubah hidup orang dan menunjukkan cara melihat setan. Alkisah, suatu hari Abu Nawas sedang bepergian untuk suatu urusan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria mau melompat dari jembatan. Abu Nawas bergegas menghampirinya. Jangan,
teriak Abu Nawas agak ngos-ngosan. Jangan lakukan itu, ujarnya lagi. Mengapa di usiamu yang masih muda, berpikir untuk terjun ke dalam air yang sangat dingin itu? Tanyanya. Karena saya bosan hidup, jawab laki-laki itu. Nak, dengarkan saya. Jika kamu terjun ke dalam sungai itu, saya harus terjun juga menyusulmu untuk menyelamatkanmu. Air itu dingin sekali. Saya baru saja sembuh dari radang paru-paru. Tahu maksud saya bisa mati. Saya mempunyai istri dan anak. Apakah kamu mau hidup dengan beban pikiran seperti ini? Ujar Abu Nawas. Tentu saja tidak, jawab pemuda itu. Maka dengarkan saya, jadilah orang baik-baik, bertobatlah dan Allah akan mengampuni kamu. Pulanglah. Nah, dalam kesendirianmu dan di rumahmu yang sepi itu, gantunglah dirimu, ujar Abu Nawas seraya balik kanan, pergi. Pemuda itu pun meninggalkan jembatan tersebut. Dalam perjalanan selanjutnya, tiba-tiba seorang laki-laki menghampiri Abu Nawas. Laki-laki yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kebejatannya. Tanpa basa-basi laki-laki tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas perihal keinginannya agar bisa melihat wujud setan. Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apa kau bisa mengajariku bagaimana cara melihatnya? Tanya laki-laki bejat itu. Tentu bisa, tepat sekali kau bertemu denganku. Abu Nawas mengiyakan permintaan laki-laki tadi dengan entengnya. Kalau begitu tunjukkan kepadaku, ujar laki-laki itu mudah sekali. Apa kau memiliki cermin di rumah? Imbu Abu Nawas. Tentu saja punya wahai Abu Nawas, jawab laki-laki tadi. Jadi begini caranya, pandangi cerminmu betul-betul, tak butuh waktu lama kau akan melihat wujud setan.